pagi semuanya. Ya, hari ini mungkin kita lebih banyak latihan soal dan diskusi ya. Jawab ada di pasien. Nah, saya akan pantulan yang pas ya, karena terkait dengan waktu juga. Makanya biasanya dulu kalau di kelas saya itu selalu ngasih tahu bahwa ketika kalian belum habis satu week selama satu semester itu artinya nggak belajar. Sampai saat ini dari mana? Jadi kalau kalau di sini sampai satu week belajar. Oke, karena di kalkulus ya itu tadi perlu ada banyak latihan ya perlu banyak latihan. Mungkin saya tidak mengajar dari awal master ya, karena kalau kita lihat di kisi-kisi juga hanya mulai dari bab yang setelah case ya, bab integral. Ya, kebetulan saya tahu karena setelah UTS itu ya dimakan kesanya di satu kelas Bu Maria, jadinya ya, saya pegang satu kelas untuk yang kalkulus di akhir semester. Oke, bentar. Jadi apa yang membahas? Jadi di sini apa? Satu integral ya. Mana? Integral. Putusnya atau semuanya apa? Aplikasi ya. Aplikasi integral. Ini isinya ada luas dan volume. Dan yang kedua apa? Berubah ganda. Cuma di sini ada banyak kan? Deret barisan deret. Jadi ada yang bisa dari sebetulnya yang mungkin nanti kita juga akan banyak berlatih di sini ya. Sebenarnya ya saya tidak terlalu banyak menyiapin soal latihan ya. Mungkin ya kita review aja untuk materi yang sudah diberikan ya. Oke. Nah, saya ini share-nya belum.
Desi berapa ya? Oke, sebentar. Ya, di sini saya juga baru bikin slide-nya, jadi mungkin langsung di sini ya, saya nulisnya ya. Oke. Nah, untuk responsi kita hari ini, kita akan lebih mengkerucut mungkin pada pembahasan yang kemungkinan itu adalah, bukan kemungkinan sih, ya sih masih kemungkinan ya, saya juga masih juga. Jadi ini integral, ya kemungkinan itu akan muncul. Ya. Di integral itu tidak semua yang muncul. Ya. Kemungkinan itu ya peluangnya adalah mungkin metode substitusi ya. Substitusi. Jadi ini, dan ini pun dikerucutkan lagi, biasanya yang agak lebih ramai kan di trigonometri. Ya. Ini nanti ada integral parsial. Ini juga sama, nanti lebih main di banyak di trigonometri. Oke. Kita mungkin sekarang kita bahas terlebih dahulu yang integral substitusi ya. Integral substitusi. Nah, di integral substitusi ini kalian misalkan punya sebenarnya ini apa ya istilahnya? Perumuman dari kondisi integral pangkat ya. Jadi kalau kamu punya pangkat x, integral x pangkat n gitu, diintegralkan terhadap x lagi, ini kita akan memperoleh 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c gitu ya. Gitu. Nah, perumuman dari sini kita akan punya integral substitusinya. Jadi kalau kita punya integral dari suatu fungsi, katakanlah si gx, ya. Kemudian ini ternyata pangkat n dan dikalikan, ini sebetulnya ada 1 di sini, angka 1 ya. 1 itu siapa? 1 itu di sini adalah turunan dari si x-nya. Ya, turunan dari si x itu 1 dx. Gitu. Turunan dari g itu adalah g aksen x dx. Nah, kalau kita punya pola yang merupakan integral dari suatu fungsi yang dipangkatkan n, kemudian dia dikalikan dengan turunan yang ada dari dalamnya, ya, maka itu ikuti pola yang sama seperti ini. Karena pada dasarnya di sini itu adalah x aksen, itu 1 di sini. Kalau mau ini ada 1 ya, kalau mau ditulis ya. Jadi perumuman dari bentuk ini ya seperti ini, ya. Oke, jadinya saya punya apa? Sama dengan atas 1 per n plus 1. Sekarang x yang ada di sini adalah gx. Gx pangkat n
plus 1 plus C. Gitu. Ya. Kita lihat contoh, salah satu contoh. Mungkin saya siapkan soal. Katakanlah kita punya apa namanya, integral dari x sin x kuadrat dx, gitu ya. Nah, nih seperti ini. Jadi di bagian ini, siapa yang kamu akan setting menjadi G, dan siapa nanti tentu kalau sudah dapat settingan G-nya ya kamu akan dapat ini ya turunannya. Misalkan saya akan setting di sini katakanlah U ya, ini U. Nanti U aksen G-nya jadi saya bilang U, U-nya adalah X kuadrat misalkan ya. Maka dari sini kita akan memiliki DU. DU-nya siapa? DU-nya berarti adalah 2X dx. Gitu. Artinya, kalau kita mau lihat di sini dx-nya harus diganti nanti agar jadi DU, maka ini dx atau x dx ini kita lihat di sini ada x, ini ada dx, jadi langsung setengah DU kan. Gitu. Jadi yang ini kamu bisa tulis tadi x dx-nya adalah setengah DU ya, kemudian x kuadratnya adalah U gitu. Jadi saya bisa tulis ulang. Ini kita tulis ulang. Menjadi integral dari sin U DU dikalikan dengan setengah. Ini kan setengah DU itu adalah X dx diganti oleh setengah DU. Jadi ini per 2 kalau mau ya. Nah, tapi karena dia adalah satu konstanta, dia bisa pindah ke depan. Gitu. Jadi yang atas ini itu sama dengannya ini. Setengah integral dari sin U DU. Nah, udah. Sekarang tinggal urus mengenai ini sin U DU itu kan operatornya udah jelas ya, semuanya masing-masing ke U. Ya, ini udah U variabelnya dan ini udah operatornya juga udah ke U, maka tinggal integral dari sin apa? Min cos. Ini adalah setengah atau min setengah cos U plus C. Kita kembalikan lagi ke tempat semula, U-nya adalah X kuadrat, jadinya min setengah cos X kuadrat plus C. Gitu. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk mengintegralkan dengan atau melalui substitusi ya. Jadi kalian bisa pakai ini. Jadi harus ada penulisan ulang, tulis ulang dari bentuk ini terhadap variabel yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk disubstitusikan nantinya. U katakanlah. Ini polanya sama kayak gini. Ini G, kebetulan ini pangkat N karena dia mau kita tunjukkan sebagai suatu pangkat ya. Di sini kan fungsinya fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri. Jadi kalau di sini N pangkat, kalau di sini trigonometri. Jadi yang diurus nanti trigonometrinya, sin, cosnya gitu ya. Oke, kalian coba sekarang ada beberapa soal yang di rumah juga sama, cobain. Ini saya punya soal integral sin x per 2 ya, terus yang keduanya integral cos akar x per akar x gitu. Nah, terus yang ketiga ini agak rame ya. Bukan pengetahuan set atau jangan dulu itulah. Yang ini deh. X kuadrat akar x plus 1 dx. Nah, ini kalau yang ini tidak melibatkan fungsi trigonometri. Latihannya. Yang keempatnya
X integral X sekant kuadrat 4X kuadrat min 5. Oke, terus yang kelima, satu soal lagi. Ini integralnya ada batasnya. Pi per 2 sin kuadrat X cos X. Silakan dicoba. Berapa? Pi per 2 batas atasnya. Pi. Oke. Pi-nya biar jelas begini ya. Dicoba. Yang di rumah juga dicobain ya. Ini kalau ada yang seperti ini, itu tekniknya adalah substitusi polanya. Apa metode ini? Nomor 1 dulu. Sudah selesai. Nomor 1. Nomor 1 ada yang sudah selesai? Berapa? Ada yang mau nyoba? Nomor 1. Minus. Oke. Ini sederhana ya. Yang dimisalinnya apa? U-nya? Oke, berarti kita misalkan U-nya adalah X per 2. Berarti turunan terhadap X-nya apa? DU-nya berapa? Setengah. Ya kan, ini kan cuma 1/2X gitu loh. Ya. Jadinya ini setengah DX. Ya. Nah, artinya DX itu karena di sini hanya ada DX, berarti DX-nya adalah 2DU. Ya. DX-nya adalah 2DU. Maka kita ganti nanti DX ini, ya ini kita tulis ulang. Kita tulis ulang menjadi integral sin U. Nah, DX ini ganti dengan 2DU berarti kan. 2-nya kan bisa di depan. 2DU. Udah, tinggal integral dari sin U berapa? Turunan sin itu adalah cos, ya kan? Kemudian turunan dari cos adalah min sin, berarti integral sin adalah min cos. Ya, jadi ini kita punya ini sama dengan dari atas, ini sama dengan dari min 2 cos U. U-nya adalah X per 2 plus Y. Ya. Ya.
Sepakat ya? Ini ya, jawabannya sepakat ya? Udah sampai ya di sini? Oke, silakan nomor 2. Hah? 2 sin akar X. Oke, kita coba ya. Ini nomor 2 berarti integral dari cos akar X. Oh ya, diperhatikan juga nulisnya ya, karena mungkin dosen ya, walaupun ya saya nggak meriksa sih, karena saya nggak punya kelas kalkulus, tapi setidaknya saya tahu gitu, kalau misalkan meriksa itu ya membutuhkan tenaga dan membutuhkan ketelitian gitu. Jadi tolong nulisnya itu nanti rapi sekali dan sesuai dengan prosedurnya, jangan ini asal kemana-mana gitu ya. Nah itu kalau seperti itu biasanya dosen nggak mau lihat gitu kadang-kadang. Padahal di atasnya mungkin ada jawaban yang benar gitu. Tapi ya karena nulisnya di mana saja gitu, akhirnya ya dianggap salah gitu. Itu harus hati-hati juga ya seperti itu. Oke, nah jadi ini kalau mau seperti ini misal, nah kayak gini aja nulisnya, misalkan gitu ya. Siapa yang dimisalkan? U-nya adalah akar X atau X pangkat setengah. Berarti DU-nya berapa? Setengah X pangkat min setengah. Gitu ya. DX. Atau kalau mau ditulis adalah 1/2 1/akar X. Gitu. Atau 1/2 akar X ya langsung. DX. Nah, di sini ini sudah ada dx dengan akar x. Ini dx dengan akar x. Berarti kalau mau jadi ke u ya, dx per akar x ini ya adalah 2du kan. 2du adalah dx per akar x. Di sini ada dx per akar x gitu. Maka yang ini kita bisa tulis ulang menjadi integral cos akar X-nya kan tadi U, ya. Sekarang dx per akar X itu menjadi 2du. 2-nya bisa ke depan, ini du-nya di sini. Gitu ya. Sehingga nanti kita punya integral cos ya sin ya. 2 sin U-nya ganti dengan ini sama dengan akar X plus C. Gitu. Ya. Nah, tanda sama dengan ini juga dianggap penting karena ini kotretan kan. Ini kalau mau dikasih box juga silakan. Nah, ini kayak gini, dikasih box. Jadi nanti yang ini tuh nyambungnya ke sini. Agar menjadi satu kalimat utuh, ya ada tanda sama dengan berarti. Kalau tidak ada tanda sama dengan malah jadi kalimat yang ambigu ya, bukan belum nyampe berarti kalimatnya. Oke, ya betul ini ya tadi ya 2 sin akar x plus c. Oke, lanjut ke nomor, ada pertanyaan nggak? Yang di Zoom atau yang di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Dari 2 langkah ini. Sederhana. Sederhana ya. Ada yang mau nanya? Segera kalau mau nanya langsung. Biar kamu nanya, silakan. Alurnya, alurnya bingung. Yang mana maju ke depan? Oh, ini yang maju ke depan tuh maksudnya ke sini. Oh, ini di bab turunan berarti adanya. Ya, kalau kita ngulang di bab turunan, ya, misalkan saya punya
X kuadrat, atau gini deh, turunan itu formulasi secara umumnya, kalau saya punya X pangkat N, itu adalah apa? Di sini 1 per berapa? Atau N? N, X, N min 1. Lihatnya gitu. Jadi ini maksud yang kamu maksud maju ke depan tuh ini. Oh, oke. Yang maju ke depan yang ini maksudnya. Ini yang maju ini ya. Oh, oke. Nah, ini tuh kan lihat dari bentuk ini ya. dx akar X itu kamu ganti menjadi 2du. Kalau mau ya oke deh, gini. Atau kalau mau begini, cara kerjanya kita nggak masuk ke arah sini ya. Misalkan kita langsung saja bahwa dx itu apa nih? Dx itu adalah ini ya, dari sini kan kita punya ya 1/2, 1 per akar X, dx. Berarti dx-nya apa? Dx-nya adalah ini 2 akar X kurang hapus. Dx itu, nah ini saya tulis begini dulu, biar kelihatan. Jadi dari atas ya, sebenarnya ini pemborosan. du sama dengan dx per 2 akar X. Nah, berarti dx-nya berapa? 2 akar X du, gitu ya? Benar? Paham nggak sampai sini? Paham. Nah, setelah kita punya bentuk ini, 2 akar X dx, yang ini kamu tulis ulang. Tulis ulang. Perhatikan. Kamu tulisnya tinggal ini, U saja dengan dx, biar nggak bingung. Jadi yang atas itu adalah integral dari cos U, gitu ya. Kemudian dibagi dengan akar X, biarin dulu. Kalau yang ini, yang U-nya walaupun sama ya. Kalau mau diganti juga boleh, nggak apa-apa di sini. Ini nanti U. Nah, si dx-nya apa? Si dx-nya itu adalah 2 akar U akar X du. Berarti akar X tadi adalah U, ini kamu bisa ganti menjadi 2U du sama dengan dx gitu. Jadi nanti itulah dx, kamu ganti dx ini dengan ini semua. Jadi 2U du. Nah, ini kan udah ada U, ini ada U dicoret gitu. Ya, jadi duanya bisa maju ke depan. Ini udah sama dengan, ini sama dengan, ini duanya karena dia konstanta, ya. Enggak apa? Karena si integral itu kan linier, nggak ada sifat linearitas. Jadi kalau ada konstanta, ya ini bisa maju ke depan. 2 integral dari cos u du. Dah, kayak gitu. Paham ya maju ke depannya? Ya, oke, karena dia konstanta, ya. Ini dia akan menjadi integral cos adalah sin. Jadinya 2 sin u, tapi ya saya tulis aja langsung sin u-nya akar X. Oh, enggak pakai dx. Ini plus c. Gitu. Ya. Itu ya detailnya sih. Ini agak rinci karena jadi yang disubstitusikan adalah ini aja dx ya. Tadi saya substitusikan langsung sih dx dengan akar x gitu, biar nggak ada kerjaan banyak gitu ya. Jadi ini dx per akar x itu ada 2du sama aja nantinya 2du. Tapi kalau di sini ada yang dicoret dulu lah, main coret-coret di sini. Kalau tadi langsung aja gitu. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada?
Oke, nggak ada. Sekarang nomor 3, silakan. Udah. Sekarang coba kamu ya ngerjain di papan tulis, bisa nggak? Kelihatan nggak itu papan tulis yang mana? Ke sananya kelihatan nggak? Ini yang ini yang aktif nih, yang sebelah sini. Satu apa? Saja. Oke, ya berarti sudah sih. Kuncinya di sini sih. Jadi kalau di awal sudah seperti ini, itu pasti benar. Kesananya sederhana sih. Ya. Jadi kuncinya ada di bagian yang ini. Kamu udah tahu ini, selesai. Ya. Oke. Ya, jadi di bagian ini itu kalian akan kebingungan ketika kamu tidak mengkonversi ke sini. Ya, itu kuncinya. Ya, makanya di awal ketika kita udah kalau saya melihat ini, udah bawahnya cuma sederhana karena dia cuma bentuk pangkat aja, ya integral pangkat selesai. Berarti. Ya. Oke, intinya buat apa? Di sini karena nanti si X kuadratnya dia tidak akan habis, ya, tidak akan coret seperti tadi ya, tidak akan habis. Nah, agar dia habis itu, ya kamu lihat kembali hubungan antara X dan U-nya. Lihat kembali hubungan antara X dan U-nya. Kenapa ini harus? Karena kalau kalian tidak mengkonversi si X ke U, ini tidak akan bekerja. Karena operator ini adalah integralkan fungsi ini terhadap U, gitu maksudnya.
maksudnya. Integralkan fungsi ini terhadap U, sementara fungsinya itu ada X dan ada U, dan U-nya adalah fungsi daripada X, itu repot. Ya, jadi nanti kamu harus coba lihat peluang di mana sih korelasi atau hubungan antara U dan X-nya. Oke, di sini sudah ada, sananya kita ganti dan seterusnya. Ya, sederhana kalau sudah tahu atas itu sederhana. Tadi ada yang beli itu, ini X kuadratnya diapain, ada nggak? Ada ya? Oh ya. Harus dari dia mas dari dia. Kenapa? DU sama dengan DX dari sini. Ini kan U-nya ini. U-nya adalah X plus 1. Berarti ini kamu turunkan. Turunan ini kan 1. Ya. Kalau ditulis begini, kalau mau ditulis DU per DX itu adalah 1. Kan maksudnya DU sama dengan turunannya berarti ya. Yang di zoom nggak kelihatan nih. Ada yang mau nanya? Coba sekarang yang keempat. Di yang keempat itu kita harus ingat kembali catatan integral. Ya, catatan integral. Mungkin di awal dari dosennya masing-masing, ya saya nggak megang juga nih yang awal-awal integral. Itu sudah dikasih tahu bahwa sekant kuadrat X itu integralnya apa? Tangen. Ya. Ada catatannya. Jadi nanti di sini siapa yang dimisalin, ya tinggal nanti sananya bakalan sama sih prosesnya. Silakan. Jadi apa nih hasilnya? Ini yang perlu diingat. Integral dari sekant kuadrat X adalah tangen. Itu semua kan ada di catatan ya. Pak jelasin apa? Jelasin nanti turunan. Kalau yang ke tangan inverse apa? Ada nggak nanti ya? Ada ke yang tangan inverse catatannya apa? Integral dari ini hasilnya adalah tangan inverse X. Ya Pak? 1 per 1 per apa? 1 per 1 plus X kuadrat. Ini jadi tangan inverse. Ya. Kok bisa 1 plus X kuadrat Pak? Hah? Kok bisa kayak Pak Ridin? Ini catatan yang di awal kan? Ada kan yang ke sin inverse diajarin inverse-nya enggak sih?
ya udah nggak usah, berarti nggak akan diujikan gitu. Kalau nggak diajarin ya nggak diujikan. Saya pikir diajarin. Oh, berarti Ya udah nggak usah. Karena ada yang ini kan, yang ke sin inverse itu, ayo pakai yang arcus tangan gitu ya. Ya ini kan arcus itu kan. Ya penulisan lain lah. Ya yang kayak gini hafalan dicari aja. Tapi kayaknya nggak keluar nih. Ya nggak usah dihafalin. Ada yang ke cos inverse. Ada yang secant inverse dikalikan X ya. Ya itu lebih. Tapi ya dia dapat dari mana ya? Dapatnya sih sebenarnya itu ada detail, tapi jadi hafalan gitu loh. Ya awalnya memang ada detailnya, tapi karena udah ini jadi hafalan ya. Jadi seperti ini gitu kan bentuknya. Biasanya dicatat aja. Ya detailnya sih mungkin harusnya di kelas sih. Waktu itu saya jelasin di kelas yang terakhir yang mungkin di situ ada Evan ya, kamu ada ya yang kita konversi dari X ke jadi sin gitu, yang dulu ditebak gitu ya, itu diintegralin karena tangan itu kan kombinasi antara sin dan cos juga ya, itu bisa dihitung lah integralnya. Udah dapat yang 4? 1/8 tangan ya, 1/8 ya. Jadi tangan inverse ya. Enggak ya, tangan aja ya. Tangan aja ya. Ini ya. Habis. Slide-nya habis. Oke. Jadi kalau yang 4 itu tadi apa? Integral dari X secant kuadrat 4X kuadrat min 5 dx. Nah, berarti di sini yang dimisalkan yang mana? Yang misalkan yang mana? 4X kuadrat min 5. Berarti turunannya 8X dx. Ya. Artinya X dx itu siapa? Karena di sini ada X nih, ada X, ada dx. Berarti X dx adalah 1/8. Oke, saya pakai yang ini aja ya, nggak ada coret-coret biar nggak ini, mungkin yang nggak paham ya bisa sih, atau mau yang kecoret. Ya paham nggak? Tadi yang nanya paham nggak? Paham nggak? Kalau saya ke sini, saya. Jadinya nanti saya punya X dx ini saya ganti dengan 1/8 du. Ya, jadinya 1/8 itu karena dia konstanta, dia bisa ditulis di luar integral, gitu. Ya, tinggal ini secant kuadrat, ini u 1/8 du-nya dari X dx ya. Gitu. Ya kalau mau yang dicoret-coret juga boleh sih. Nah ini tadi jadinya 1/8, ini tangan. U-nya ganti dengan 4X kuadrat minus 5 plus C. Terakhir, ini nomor berapa? 4 ya? Nomor 5. Terakhir, integral dari sin kuadrat X cos X dx. Berapa jadinya?
Ada batasnya kan, Pak? Ya ada batasnya. Tanpa batas dulu lah. Nanti batasnya dievaluasi. Tinggal evaluasi aja kan batasnya ya. Atau mau langsung pasti batas boleh lah. 0 pi per 2. Siapa yang dimisalin di sini? Sin X. Ya. Kalau tadi kan ada 4X segala macam ya. Ini kita misalinya adalah sin X. Ya. Karena yang ada pangkatnya itu di sini yang besar pangkatnya ya di sin gitu. Daripada cos ya. Oke. Jadi DU-nya apa? Cos X dx. Nah ini udah langsung sih. Cos X dx dia udah jadi DU. Ya. Ini udah jadi DU. Kalau kita tulis langsung, karena ini U-nya adalah sin X, berarti ini adalah sama dengan integral dari 0 sampai pi per 2. Ini tinggal U kuadrat. U kuadrat DU. Udah kayak gini aja. Berarti ya. Diintegralin jadi berapa U kuadrat? 1/3 U pangkat 3 evaluasi di 0 sampai pi per 2. Plus C-nya nggak ada karena dia ada batas. Berarti ini adalah 1/3. U-nya kamu ganti kembali ke sin. Ya. Sin X ini kita evaluasi di 0 sampai pi per 2. Oh ini. Ya. Nah, berarti dari sini kita punya apa? 1/3. Nah, ini kita pakai yang ini pi per 2. Pi per 2 dari sin itu apa? Sin pi per 2. Oke, saya tulis saja. Sin pangkat 3 pi per 2 gitu. Dikurangi dengan sin pangkat 3 dari 0. Jadi saya punya 1/3. 1 pangkat 3 min 0. Pangkat 3 ya udahlah. Ini 1 juga pangkat 3 tetap sama. Dapat ya hasilnya ya. Kemungkinan besarnya di trigonometri karena yang apa namanya ya dianggap paling ini bisa mengevaluasi semua yang diajarkan ya di trigonometri sih. Dia masuk fungsi trigonometrinya masuk, fungsi pangkatnya ada, turunannya pun ada, integralnya ada. Banyak. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Nah, yang kedua itu adalah integral parsial. Ya. Nah, pada dasarnya ini berasal kalau kalian lupa formulasinya, misalkan ya, lupa formulasinya. Ini sebetulnya kan
turunan awalnya dari turunan perkalian dua buah fungsi U dan V. Ini kalau diturunkan jadi apa? U kali V jadi U aksen V dikurangi ditambah dengan V aksen U. Gitu kan? Ya. Awalnya dulu di turunan kan kamu punya formulasi ini. Nah, kalau kita lihat masing-masing kita integralkan, ini juga kita semua integralkan, Jadi gimana? Integralnya itu siapa? Integral terhadap X nih, semuanya kita integralkan terhadap X. Ini juga terhadap X. Jadi ini tinggal U kali V kan. Sama dengan integral U aksen V ditambah dengan integral V aksen U. Gitu. Nah, berarti kalian bisa lihat formulasinya, entah itu mau mulai dari U aksen dulu atau mau dari V aksen dulu, itu terserah, bebas saja. Dari bagian ini kita bisa punya dua formulasi, ya. Bisa integral U aksen U aksen itu sebentar. Biar saya balikin ke sini. Perhatikan bahwa ini kan ada dx ya. Sebenarnya ini tuh V aksen tuh karena mereka fungsi dari x, U-nya adalah U fungsi dari x, V-nya juga dia V fungsi daripada x, maka U aksen ini sebetulnya adalah du dx, gitu ya. Kalau kita tulis ini kan jadinya du per dx gitu. Ini juga jadi dv per dx. Nah, karena diintegralkan terhadap x, berarti yang ini tinggal du gitu. Mana hapus. Jadi nanti di sini ada du v, yang ini dv u gitu ya. Berarti misalkan kita mau membuat integral yang mana nih? Katakanlah kita mau integral dari sini u dv misalkan. U dv, nanti keluar rumusnya apa? U kali V dikurang dengan integral V du. Gitu. Ini satu. Kalau kamu mau berangkat dari, ya udah deh saya mau misalinnya dari yang ini misalkan ya. Jadinya nanti kalian punya integral V du itu akan U kali V dikurangi dengan integral dari mana tadi VDU ini ya. Jadi U dV. Udah gitu. Ya. Artinya apa? Artinya saya nunjukin ini sebetulnya kalian bebas memisalkan mana yang mau U-nya, mana yang mau jadi dV-nya. Bebas. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kalian mendapatkan sesuatu yang sulit nantinya ketika salah dalam memisalkan. Nah, ketika parameternya sulit memang agak rumit ya. Itu akan berbeda-beda tiap orang gitu. Jangan-jangan sulitnya karena kamu memang nggak paham. Itu lain ceritanya gitu. Jadi kalau misalkan ini beneran sulitnya itu mentok nggak ada jalan lagi gitu. Nah, itu kamu ubah lagi pemisalannya ke yang kamu anggap mudah. Gitu. Jadi kalau tadi U-nya adalah satu fungsi, dV-nya adalah fungsi yang lain, kamu ganti sekarang, gitu. Ya, seperti itu sih. Mungkin kita coba ilustrasikan ya. Kita coba ilustrasikan tingkat kerumitannya ada di sebelah mana. Contoh. Saya hanya punya soal 4 ini, untuk ini nggak ada contoh ya. Ada nggak integral parsial di bab integral? Soalnya jadi contoh aja, Pak. Hah? Soalnya jadi contoh. Soalnya jadi contoh. Saya bawa contoh soal semua. Ya udah contoh soal jadi contoh ya. Saya ambil. Integral dari saya ambil yang ini misalkan ya. X eksponen X
dx. Nah, misalkan kayak gini ya. Misalkan saya mau ambil U-nya, ini di sini boxnya nih ada pemisalannya. Jadi, misalkan U-nya adalah kamu mau ngambil apa nih? X misalkan ya. Kamu mau eksponen? Boleh sih. U-nya mau eksponen boleh. Nanti dicoba ya. Ya apa nih? U-nya misalkan eksponen. Nanti kita coba kebalikannya ya. Kira-kira rumitnya di mana gitu. Ya, bahasa rumit relatif memang. Nah, U-nya sama dengan eksponen X. Berarti dari sini turunannya apa? Turunannya. Tetap, ya kan? Tetap. Nah, berarti posisi ini kan eksponen X, ini ya ini eksponen X dx, ya. Ini adalah du. Nah, posisinya yang ini berarti, ya kan? Du nih, ya. Eksponen X dx itu adalah du-nya. Berarti ini adalah V atau mau dibalik boleh ya. Ini nanti V-nya. Atau misalkan dv-nya. Tadi kalau mau U-nya yang ini, dv-nya yang ini berarti. Misalkan ya. Jadi ini pokoknya nanti bisa bolak-balik ya. Ini dv ini. Katakanlah dv-nya adalah X. Misalkan. Maka V-nya sendiri integral dari sini kan. Setengah X kuadrat. Gitu. Misalkan ya, kita ambil pola yang pertama nih. Kita ambil pola yang pertama dulu ya. Di mana U-nya adalah eksponen X, dv-nya adalah X. Oke, ini seperti ini polanya. dv dx berarti ini ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa kita punya apa? Integral dari sini X eksponen X dx itu adalah U kali V, berarti U-nya yang ini kan, dikali dengan V, berarti nanti setengah X kuadrat eksponen X, begitu, UV, kemudian dikurangi dengan integral U-nya adalah yang eksponen X, lalu salah, ini V ya. Antara V dan U memang agak sama di sini. Tulisannya jelek. Oke, jadi integral dari V berarti yang ini kan setengah X kuadrat apa nih? Setengah X kuadrat V du-nya adalah eksponen X. Nah, ini eksponen X dx. Ya. Perhatikan kalau kita polanya seperti yang ini, ya, polanya seperti yang ini, itu kalian akan berhadapan dengan bentuk yang ini dan kondisi ini akan diulang. Misalin lagi, gitu ya, kayak gitu. Misalin lagi, terus nanti ternyata jangan-jangan kedepannya juga itu akan terus seperti itu. Misalin lagi. Itu ya, itu maksudnya kondisi yang saya tadi sebut sebagai kondisi sulit ya. Kondisi sulit. Jadi ketika kalian berhadapan dengan ini, syukur-syukur kalau ini polanya sama dengan yang ada di sini, X eksponen X. Nah, kalau itu kan tinggal pindah ruas ya. Kalau seperti itu. Tapi kalau seperti ini, yang ini kan X kuadrat nih. Kamu misalin lagi berarti bikin box lagi, misalin U-nya siapa, kemudian DU-nya dari mana dan sebagainya. Gitu kan, untuk mengintegralkan ini kan. Ya, repot lagi gitu. Makanya ya kita coba tinggalkan dulu nih. Jangan-jangan karena tidak ada polanya seperti ini, ya ini kayaknya nggak bagus nih pola yang semacam ini, gitu. Ya, jadi gimana? Ini saya pending.
Kalau tadi U-nya adalah eksponen X, yang ini adalah U, sekarang saya mau ambil pola yang ini. Ya. Jadi VDU, ya, di mana V-nya adalah siapa? Atau dibalik juga boleh, X-U-nya adalah X gitu. Ya, atau ya V-nya adalah X gitu. Ya. Jadi saya punya V adalah X. Kalau tadi kan DV-nya yang X, sekarang V-nya aja yang X gitu ya. Nah, sekarang D apa? DU-nya adalah eksponen X nih. Eksponen X dx. Berarti dari sini turunan V apa? Ini lebih mudah. Turunan V kan dV sama dengan ya. Berarti di sini U-nya siapa? Eksponen X tetap, karena integral dari sini kan tetap ya. Oke, lalu kita tulis ke sini. Jadi ini akan menjadi integral X eksponen X dx itu adalah U kali V, U-nya ini V-nya U-nya ini V-nya ini. Jadi X eksponen X dikurangi dengan integral dari U-nya siapa? U-nya adalah eksponen X, dV-nya adalah dx. Nah, kan ini relatif lebih mudah ya. Di X eksponen X min integral dari sini kan tetap ya eksponen X plus J ya. Jadinya saya punya eksponen X bisa dikeluarkan. Ini jadi X min 1. Yang sebetulnya kalau kamu kerja dengan bentuk ini pun harusnya nyampe, tapi nyampenya mungkin nggak tahu ke berapa step gitu ya, atau step yang keberapa. Mungkin saja kondisinya sama ya, seperti itu ya. Ini contoh ya, ilustrasi. Itulah yang kata saya tadi, kamu boleh mengambil pemisalannya yang manapun ya, bebas, karena ini terlahir dari hasil penurunan ini, turunan hasil kali dari dua buah fungsi, gitu ya. Yang tadi soal nomor 5 bisa pakai praktek. Nomor 5 mana? Oh, yang ini sin. Ini silakan aja kalau mau pakai parsial nggak masalah, tapi di bagian ini nanti ada sin kuadrat X-nya. Cuman sebenarnya kan parsial itu lebih umum ya. Parsial itu lebih umum dibandingkan khusus. Justru yang metode substitusi itu adalah kasus khusus dari integral parsial. Gitu. Jadi ya kalau kalian punya teknik yang lebih sederhana, kenapa itu nggak dipakai? Gitu. Kayak gitu sih. Kondisi ini tuh, ini juga sama ya, perkalian dari dua buah fungsi. Cuman pada saat kamu mau ada turunannya itu ternyata ada yang klop, ya udah pakai. Tapi ketika kamu punya kondisi yang ini misalkan mau dipisahkan, ya, kayak tadi mau pakai substitusi, tapi ternyata nggak ada yang bisa dicoret, katakanlah gitu, ya, tidak ada yang bisa dicoret. Kalau di sini kan ada yang bisa dicoret. Ya. Antara yang dicoret itu di sini berarti yang ini nih, DU ini. Jadi cos X dx-nya kan dicoret nih gara-gara ini. Ya. Jadi si dx itu kalau kita tulis kan menjadi du per cos x. Maka kalau disubstitusikan dx-nya ke sini, ya ini kan tercoret nih cos x dengan cos x gitu. Ya. Nah, kalau kondisinya kayak gitu lah langsung aja pakai substitusi. Awalnya kan dia sama juga. Pakai ini u-nya gitu ya. Mungkin ini nanti dv gitu kan. Ini kan jadi u, ini berarti jadi dv gitu. Ya. Integral U dV gitu. Tapi ternyata ini dV-nya ternyata cuman ada hubungannya dengan U, ya udah nggak usah dipakai udah. Itu kasusnya
Kenapa saya sebut sebagai kasus khusus? Ya, kondisi yang ini UDV, ya, si DV-nya itu sendiri itu adalah DU. Paham? Kelihatan ya? Nah, si U-nya itu sendiri, si DV-nya itu sendiri itu adalah DU. Jadi sebenarnya ya kalau ini udah DU ya udah diintegralin nggak masalah. Langsung kan, operatornya juga U ke U gitu. Kalau ini kan U ke DV, ya. Nah, seperti yang ini tadi di sini. Nah, kalau kamu misalkan ternyata U-nya adalah sin X, kemudian ya udahlah ini kita misalin DV. Ternyata ada hubungan antara U dan DV-nya. Siapa? Oh, DV-nya itu ternyata ini DU gitu. Ya udah kalau kayak gitu langsung aja nggak usah pakai parsial. Jadi parsial tuh lebih umum sebenarnya metodenya. Ya. Sorry. Saya harus tambahin dulu slide. Tadi slide 5 ya. Oke, nah sekarang kalian coba. Jadinya berkurang soal yang saya siapin. X integral dari X dan X. 2 integral eksponen X cos X. 4 di saya, di sini 3. Integral dari X pangkat 3 eksponen X kuadrat ini baru integral doang ya. Apa kita percepat ya? Panjang. Iya, ada yang bimbingan sih. Ada yang mau kejar dan integral dari mana yang mudah antara integral dan X dengan turunan dan X? Mana yang kamu tahu? Keduanya nggak tahu. Bila turunan dan X. Berapa turunan dan X? Siapa yang dimisalin? Siapa yang dimisalin? Siapa yang dimisalin turunannya? DV. Tidak terserah. Siapa yang mau dimisalin? DV.
Kalau ini masih Ada yang udah? Satu. Udah. Belum.
Susah. Ya, yang udah nomor 1 nih ya. Jadi, nah di sini ini saya ilustrasikan ya, saya ilustrasikan kesalahan memilihnya. Ya, misalkan gini, kamu misalkan oke ini ada x ln x dx. Ya udah deh, saya milih u-nya adalah x, misalkan ya, katakanlah gitu. Berarti dari sini kan du-nya siapa? dx. Ya. Terus berarti karena kamu pilihnya u-nya x, berarti v-nya atau dv-nya haruslah ini ln x dx. Tapi kamu tahu nggak integral ln x masalahnya? Nggak tahu. Apa yang kamu tahu? Turunan. Ya, belum tahu ini kan. Nah, berarti ketika kamu mentok di situ, ini pemisalan yang keliru. Walaupun mungkin nanti kalau kamu kejar ya ini nyampe juga, tapi nggak tahu kapan. Sementara kamu mau lebih cepat pengerjaannya. Oke, kalau begitu kita ganti. Ya, jadinya u-nya yang kita buat menjadi ln, sementara dv-nya itu kita buat jadi x. Nah, kan berarti ini u dv gitu ya. Ya. Berarti kamu tinggal nyari-nyari turunannya aja. Turunan u kan tahu. Berapa? Super x dx. Integral dari ini apa lagi? Ini sederhana ya. Berarti v-nya apa? Setengah x kuadrat. Gitu kan? Oke, tinggal kamu tulis bentuk ini, tapi hati-hati nulisnya kan berarti ini kamu punya u dv. dv-nya yang ini ya. Nah, berarti kalau ini adalah u dv, integral dari x ln x dx ini polanya adalah u dv, berarti di sini adalah kalau mau ditulis dulu u dv berarti di sini adalah uv dikurang integral dari, ingat ini u dv berarti di sini kebalikannya ya. Jadi v balikan dari sini ya. U-nya apa? U-nya adalah ln x, kemudian V-nya adalah setengah x kuadrat dikurang integral dari V. V-nya ini kan di sini kan, sini ya. Terus nanti V-nya berapa? Setengah x kuadrat dikali dengan du. Du-nya yang ini, jadinya seper x dx. Nah, kan ini kan habis nih. Ya, oke, kalau saya mau nulis berarti ini setengah x kuadrat ln x dikurang dengan setengahnya keluar karena dia konstanta, integral dari x kuadrat dibagi x kan, x. Dah. Jadi saya punya setengah x kuadrat ln x dikurang dengan setengah dikali dengan setengah x kuadrat plus c. Gitu. Dah ya. Berarti kalau saya mau buat setengah x kuadratnya dikeluarkan kan bisa ya. Jadinya saya punya setengah x kuadrat ln x dikurangi dengan setengah plus c.
Udah. Gitu ya. Ingat, dosen itu bakalan ngasih soal pasti bisa diselesaikan dan itu udah. Asumsinya itu dulu. Berarti ketika kamu salah jalan, ya, itu akan ketemu hal yang rumit. Jadi yang rumit itu datang dari diri kalian sendiri. Ya, karena kamu memperumit diri. Ya sebenarnya beberapa aspek saja. Ya itu memang sudah diukur. Jadi kalau waktu kita bikin soal itu kan parameternya gini, dari validasinya gitu. Ketika kalian bisa kerjakan 1 jam, biasanya ngerjain setengah jam. Kenapa? Baik, ini aja sih sebenarnya. Kalaupun kebagian ini tuh cuma diminimalisasi. Jadi kamu mau bilang balik juga sama ya. Ini kamu anggap sebagai ATP. Kalau ini kamu anggap jadi apa saja ya sebenarnya bebas. Asalkan gini, kalau kamu mulai di sini di DP, kalau PDU itu yang jadi catatan di sana. Oke ya. Mana nomor 2? Nomor 2 mana nomor 2? Ini berulang ini. Ya nggak? Ada yang udah? Nomor 2. Memang udah. Coba mana kerjakan. Sini hapusnya. Saya pakai spidolnya yang mungkin yang lain. Coba deh saya cari dulu. Ini. Kelihatan ya yang di zoom? Maka di situ malah UAS.
Itu kan nanti hasilnya pos lagi nggak dua kali parsial. Nggak, sebenarnya kalau untuk strategi sudah dua. Kalau sini kan bagi dua. Nggak pada. Nggak pada. Parsial apa? Jadi parsial apa? Ini kalau di pemrograman tuh bahasanya apa? Looping apa? For apa? For bersarang. For message. Kan ada for soal ujian justru lebih mudah dari ini. Cobain aja nanti lihat. Kenapa? Soalnya nanti kan kata saya nanti lihat. Lebih sederhana, enggak akan ada yang gini. Saya cuma nunjukin ke kalian itu ada loh pola begini. Tadi kita paksa 2 kali Pak. Kecuali kalau kerjanya di rumah, kerjanya pasti yang sulit-sulit. Kalau di kelas itu yang sederhana. Tapi ini saya ini pesan juga. Apa namanya, buat kalian itu jangan menganggap soal itu udah susah gitu. Atau mungkin kamu bekerja dulu atau latihan dengan yang paling rumit gitu ya, sehingga begitu lihat soal yang mudah pun dianggap rumit banget. Dan itu sederhana. Jadi orang sama buat di Microsoft ini soal mudah. Ini langsung artinya ini bisa dikerjakan dengan hal yang sederhana. Ya, sama ini juga susah ya. Nama dosen Pak, nama dosen susah juga ini. Kalau Pak nama dosen. Dosen dari nama dosen juga dulu saya kan ada yang mengerja Yasi dengan saya ya. Ada itu Yasi Dani ya. Maksudnya enggak ada 3. Jadi Yasi Dani terus ada yang manggil ke saya. Dasi.
mau manggil saya tapi ingatnya Bu Yasi gitu. Ada ya, tapi oke lah, nggak apa-apa sih. Tapi ya intinya itu, jadi di soal itu nggak akan ada yang rumit ya. Di soal-soal ya itu sederhana, apalagi yang bentuk kayak gini tuh bakalan yakin nggak adanya gitu. Apalagi yang ini yakin nggak ada ini ya. Paling soal yang lain ya. Oke, mungkin itu integral. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ada dua aja sih. Integral itu cuma nomor satu berarti, tapi ada AB-nya mungkin. Jadi yang satunya substitusi, yang duanya itu. Ya. Gak ada, itu terlalu mudah. Gak ada. Tapi ya trigonometri yang mungkin. Ada yang mau ditanyakan ya? Oke, ini saya lanjut, takutnya jadi lama. Pertiga silakan cobain, tapi idenya gini. Idenya di situ kamu misalkan punya adalah x kuadrat. Ya. Idenya itu. Tapi nanti di sana kan ada x pangkat 3. X pangkat 3 itu dipecah. Jadi x kuadrat dikali x. Nah, itu yang x dx-nya itu bisa dikerjakan nanti dengan menggunakan gimana bersih. Mana? Ya, coba ya. Bukan itu idenya, tapi memang enggak soal ini enggak. Oke, mungkin saya lanjut ke aplikasinya ya. Nah, di aplikasi sebetulnya sederhana ya, apalagi fungsinya. Fungsinya tuh lebih sederhana dibandingkan yang enggak ada simposnya. Ya di materi kita. Tapi intinya itu fungsinya sederhana. Apa yang jadi bekal itu yang jadi bekal itu adalah kemampuan kalian menggambarkan itu ya. Jadi aslinya itu sudah bisa menggambarkan grafiknya. Kalau itu nggak bisa, kamu nggak akan ketemu dengan polanya dan ya walaupun kamu nebak mungkin saja sampai ke tempat yang salah. Nanti kecuali kalau oke itu tadi mana yang di atas mana yang di bawah ya mungkin nanti ada negatif bisa dimutlakkan tapi mungkin berbeda juga. Dan ini yang tadi di sini ada pola yang seperti ini. Jadi mungkin saya ulangi ketika di sini itu parsial di hanya di sinus itu kan tinggal putar-putar aja. Sin ya cos ya sin intinya nah, makanya ini kalau dibuat parsial lagi pasti akan ketemu dengan yang ini bentuk cosnya lagi. Jadi nanti dibuat ini yang memaksa sulit. Apa sekarang mau ke ini ya luas. Ini nomor atau mau ke barisan? Aku jangan pesimis gitu dong. Pesimis gitu. Kayak kita kayak kurang pengetahuan gitu. Semuanya kita butuh dorongan kok. Mungkin ini saya di sini cerita tentang apa namanya idenya ya. Idenya. Pada dasarnya kalau kamu punya grafik kan begini ya. Ya. Nah, ini fx nih, saya punya x, ini y. Nah, ketika kita punya pola yang semacam ini, ya, semacam ini kalian ambil satu bagian saja, ya, satu bagian ini sendiri, ya, di mana ini kan delta x ya, atau selisih x ya, delta x itu selisih x, kan?
Nah, sementara tinggi ini sendiri adalah fx. Dan kalian tahu sendiri luas daripada ini itu apa? Panjang kali lebar, ya kan? Panjangnya fx, lebarnya delta x, selesai. Itu kan polanya kan kayak gitu aja kan? Kalau luas ya. Jadi sebagian luas ini itu adalah panjang kali lebar di titik tertentu. Berarti kan ini kan hanya di titik tertentu nih, di titik ini aja. XI ya. Artinya ketika kita mau hitung luas L itu adalah penjumlahan dari semua yang ada di sini. Partisinya kan banyak ya. Delta X. Gimana kalau saya maunya ini kan I1 sampai N nih ya. Ini kamu partisi sampai N pasti itu akan ada ya. Ya. Gimana kalau saya maunya ini dibuat sekecil mungkin partisinya. Artinya N-nya dibuat sebanyak mungkin. Gitu ya. Paham nggak? Kalau ini partisinya makin kecil, maka dia akan N-nya akan semakin banyak. Artinya limitnya itu kondisinya gini. I dari 1 sampai N. Nah, si fxi ini delta X. Nah, ini udah ada limit dengan ini, yaitu integral. Ya, dari katakanlah misalkan ini A dari sampai B, ya ini nanti A sampai B. Ya, ini fx. Ya, sudah. Sebetulnya pada saat kamu menulis atau menghitung luas, menghitung integral yang dibatasi, sebenarnya kamu sedang menghitung luas, gitu kan? Yang dijumlahkan dari sini. Coba yang tadi tuh. Misalkan mana yang tadi yang ada batasnya. Nah ini ya. Ini ada 0 sampai pi per 2 sin kuadrat X cos X. Nah sebenarnya kamu sedang menghitung luas dari fungsi ini. Sin kuadrat X cos X. Gitu. Berapa tadi luasnya? Sepertiga. Sepertiga aja ya. Cuman sepertiga berarti. Jadi luas daerah kurva yang dibatasi oleh fungsi ini itu adalah sepertiga. Coba aja nanti kamu cek di misalkan di sini ya. Apa nih? Sin kuadrat X cos X gitu. Muncul nggak? Biasanya sekarang sudah langsung muncul sih. Harusnya ya. Ada integralnya juga. Nggak ada ya. Sin kuadrat X cos X gitu. Ini kalinya pakai ini kali. Nah ini nih. Saya cuman mau grafiknya. Ada di sini nggak? Bukan itu. Nah ini kan. Ini grafiknya ya. Bukan ya. Ya kamu tulislah, carilah. Ini ada. Ini bukan. Ini kan. Nah, mulainya dari V per 2. Ini dari daerah sini kan. Ini udah pola cos X sin kuadrat X nih. Ya. Kalau dia sama dengan 0 ya dia dipikirnya mau ini gitu ya. Jadi ini 0 di daerah sini aja. Nah, kalau tadi itu kan sampai sini nih. Sampai 1 ya. 1 tuh di daerah sini ya. Ini pi per 2-nya harusnya ada pakai grad. Ini nggak pakai ini ya, radian ya. Jadi hanya sebatas kecil itu aja. Jadi tidak 1. Kalau 1 itu kan berarti dari sini 1, dari sini 1 ke sini 1 nih. Satu kotak itu panjang ke sini 1, panjang ke sana 1, itu adalah luasnya pasti 1. 1 kali 1. Panjang ke sini 1, ke atasnya 1. Ini kan sampai sini nggak nyampe 1 nih di sini. Ya. Jadi kamu ngitung dari 0 sampai 1 untuk daerah yang diarsir sini. Gitu. Sebetulnya ya. Jadi kalau kamu ngitung apa? Ya ngitung ini tuh sebenarnya ya kamu sedang ngitung pola yang tadi ya, sampai batasnya pi per 2 tadi ya.
Pi/2 sampai 1 sih ke atas itu ya. Maksimumnya di 1/3 lagi. Nah ini. Pi/2 kan dikalikan 1/3-nya. Oke, kalau kita punya misalkan katakanlah X kuadrat si fungsinya, X kuadrat, Fx-nya nih, ya dari misalkan 0 sampai 1, X-nya mulai dari 0 sampai 1 misalkan, maka pada saat kamu ngerjain ini, ya berapa nih jadinya? 1/3, udah ya, 1/3 ya. Ya, 1/3 X pangkat 3, X pangkat 3, 1/3 ya, udah ini 1/3. Nah, pada dasarnya kamu sedang menghitung apa? Ini X kuadrat nih. Nah, X kuadrat dari 0 sampai 1 nih, 1 di sini. Polanya hampir sama dengan yang tadi kan. Sebenarnya kamu sedang hitung luas ini. Berapa luas ini? 1/3. Gitu. Ya. Nah, ini kalau didetailkan ya ini jadi 1/3 X pangkat 3 evaluasi 01 gitu. Sama dengan jadinya 1/3 kali 1/3 kali dikurangi 1/3 kali 0 gitu ya. 1/3 ya. Gitu. Ya. Ini jangan dulu di atas biar nggak bunyi. Ini ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, nah gimana masalahnya kalau ternyata, aduh, mepet banget. Memang 1 semester dibuat 2 jam, mungkin nggak ya? Nggak mungkin. Saya akan percepat, ya. Gimana kalau kita punya kondisi yang seperti ini? Fx, Gx, X, Y. Kita batasi antara A dan B misalkan. Ya, sama polanya. Ketika kita mau mencari yang ini, sebetulnya kita nyari dulu yang delta L1 itu apa? Luas pertama itu kan tadi ya. Fx dikali dengan delta X. Gitu. Ini berarti ya, sampai bawah berarti nih. Sampai bawah nih. Berarti kan yang delta L2-nya apa? Gx. Ini ya, yang ini yang bawah nih, yang warna merah si Gx. Nah ini yang merah ini Gx luasnya. Jadi ketika kita mau mencari yang di arsir hitam, maka kamu kurangkan antara luas yang Fx dengan yang Gx. Jadinya saya punya delta L1 dikurang delta L2 sama dengan ini ada yang sama, jadinya Fx min Gx delta X. Berarti ketika kita mau mencari luas yang sebetulnya yang menggunakan konsep integral summation dan limit, lahirlah integral ini dari A sampai B Fx min X. Diintegralkan terhadap X. Misalkan saya punya kondisi yang kurvanya itu dibatasi begini. Saya punya yang ini adalah X kuadrat, kemudian ada satu lagi adalah yang ini akar X. Gitu. Ya. Akar X itu kalau misalkan dia ketemu di mana? Pasti di 0 dan 1 ya. Ini di 1 nih ketemunya. Kan? Misalkan ya. Jadi saya punya akar X-nya dia yang ini kan ke sini ya. Ini ke atas. Kalau di 1 dia akan sama ya. Di titik 1 ini kan ketemu ya.
Jadi kalau saya faktorkan untuk titik ini, kalau misalkan tidak ada batasnya ya, coba misalkan tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva X kuadrat dan akar X. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan itu adalah mencari batasnya di mana kalau memang tidak disebutkan di soalnya, kan? Ya. Artinya kamu punya X kuadrat itu sama dengan akar X. Ini mencari batasnya. Cari titik potong. Cari titik potong ya rumusnya kan Y1 sama dengan Y2 lah ya. Kalau mau mulai dari awal sana ya silakan. Misalkan ini kan Y1-nya yang ini misalkan atau yang ini juga sama ya. Jadinya kita punya akar X sama dengan X kuadrat atau dari sini kamu punya akar X min X kuadrat sama dengan 0. Atau kalau kamu faktorkan ini akan menjadi akar X ini 1 dikurangi dengan apa nih? Jadinya X pangkat jadi kuadrat. Berarti kan sebentar saya kasih setengah aja. Oke. Ini akan menjadi X pangkat setengah dengan jadi 1 dikurangi dengan X pangkat ini dikaliin itu ditambahin berarti ya. Berarti 3/2 ya. Gitu ya. Ya kan? 3/2 ya. 4/2 kan pangkat 2 ya. Oke. Nah, yang ini berarti jadinya dapat apa? X setengah itu adalah 0 atau X pangkat 3/2 sama dengan apa nih? Kembali ya. Min 1. Oke, ini pangkat 3/2 ya. Sorry 1 ya. Ini pangkat 3/2 ya. Tapi ya solusi dari sini ya ini 0 pangkat 3/2 ya 1 kan. Nah, jadi dia akan diselesaikan atau ada berpotongan di 0 dan 1 gitu. Sini. Berarti kalau dia tidak ditulis batasnya, tapi kalau ditulis batas sih kemungkinan yang sekarang ditulis batas karena dibuat lebih sederhana, sesederhana mungkin soalnya. Ya. Jadi ada batasnya. Jadi kamu tinggal integralin sesuai batasnya. Ya. Berarti dari sini kita harus apa? Integral dari akar X dikurangi dengan X kuadrat terhadap X yang dievaluasi di 0 sampai 1. Dah itu. Dikerjakan ke sananya. Itu idenya aja ya, saya nyampein idenya aja. Nah, yang mungkin saya lihat di apa tuh di tugas ya, tugas besar itu ada kondisi di mana terjadi perubahan jari-jari. Itu di volume. Ya. Coba lihat gini. Ini udah selesai lah ya untuk yang luas. Kalaupun ke Y batasnya misalkan kayak gini sama aja ya. Tinggal ini nanti delta Y berarti. Sini delta Y. Kalau ke Y ya. Sama aja. Nah, sekarang habis ininya. Mungkin cukup. Oke. Misalkan ya, saya punya apa nih ya? Seperti ini ya. Coba perhatikan ini, saya ilustrasikan. Ini diputar ke sumbu X. Misalkan ya. Ini fx. Nah, otomatis dia akan menjadi apa? Menjadi suatu benda padat. Kalau ini diputar, ya, dia akan
terputarkan ke sini, dan ini ada putarannya 360 derajat. Gitu, ini polanya akan ngikutin pola fungsi yang ada di atas. Begini, kurang lebih. Nanti ini ada buletan lagi. Karena diputar itu tadi. Kalau saya ambil lempengan ini, lempengan satu lempeng ini, ya, atau saya tulis di sini. Nah, begini. Ini satu lempeng. Oke. Nah, perhatikan bahwa kamu punya kondisi ngitung jari-jari. Hitungan jari-jari itu tergantung sumbu putar. Ya. Jadi jari-jarinya siapa nih? Ini kan? Ini adalah tinggi ini sendiri, fx berarti ya. Ini fx. Ini siapa nih? Yang ini delta x, ya kan? Ini delta x. Oke. Berarti cara ngitung volume tabung, kalau saya punya tabung kayak gini, apa? Luas alas dikali tinggi, ya kan? Kebetulan di sini luas alasnya karena diputar, jadinya dia akan selalu berbentuk lingkaran. Berarti ini VR kuadrat dikali tingginya ini, ya, delta x, kan? Delta x gitu ya. Nah, sekarang ini volume. Nah, ya. Nah, jadi kita punya R-nya sekarang. R-nya siapa? R-nya ternyata ini adalah Fx. Oke ya. Berarti nanti kita punya V Fx kuadrat, ya kan, dikali dengan delta x. Maka ini formulasi untuk sebahagian volume. Nah, berarti untuk ngitung volumenya itu sendiri adalah V-nya kan dia konstan, jadi biasa keluar, ya. Integral ini batasnya katakanlah A sampai B, jadi saya punya A sampai B. Jadi di bagian ini nanti F kuadrat X dx, gitu, ya. Nah, ketika kita punya Fx-nya adalah X kuadrat, ya tinggal nanti dikuadratkan dulu, gitu, ya, dikuadratkan dulu. Nah, kita lihat sebentar, contoh di sini misalkan ya, katakanlah Fx-nya adalah X kuadrat diputar terhadap sumbu X gitu, 360 derajat. Kemudian dibatasi pada 0,1 aja ya. Ini gitu. Nah, artinya karena ini diputar terhadap sumbu X, ini saya mau ke ini yang mudah dulu ya. Saya mau ke arah yang pentingnya nanti. Perubahan jari-jarinya. Coba lihat di sini. Jadi di bagian ini saya punya integral, atau mau perbagian dulu ya misalkan ya. Saya biasanya sih enak perbagian dulu. Jadi volume perbagiannya itu adalah VR kuadrat. R-nya adalah ini X kuadrat. Jadi VR X kuadrat dikuadratkan delta X, atau ini kita jalankan dulu perbagian, jadinya kita tahu apa yang akan kita integralkan. Nah, maka volume itu adalah integral dari ini ada V 0 sampai 1 X pangkat 4 dx. Jadinya saya punya V 1/5 X pangkat 5 evaluasi di 0, 1. Ini udah ya, langsung 1/5 V gitu ya. Paham ya? Itu ya sampai sana. Nah, perhatikan ketika sumbu putarnya berubah. Misalkan saya punya kondisi yang sama, Fx. Ya. Kemudian ini kan sumbu X. Ternyata diputarnya bukan ke sumbu X, tapi Y sama dengan -1. Ada di sini. Ya, ini adalah Y sama dengan -1.
1. Apa yang dilakukan? Berarti jari-jarinya yang tadinya posisinya dari sini sampai ke sana adalah fx, maka sekarang sumbu putarnya itu adalah yang Y sama dengan min 1, berarti jari-jarinya diperpanjang. Dari sini sampai sini adalah 1. Ya kan? Berarti jari-jarinya berapa? Fx ditambah 1. Gitu. Ya. Maka kalau saya putar, ini kan tadi rumusnya apa? Rumusnya VR kuadrat dikali tinggi ya, untuk yang volume tabung itu ya. Nah, berarti yang main itu adalah R-nya sekarang. Ketika kita punya contoh yang sama. Contoh misalkan fungsinya fx sama dengan x kuadrat pada interval x-nya dari 0 sampai 1 misalkan, kemudian diputar pada garis namanya. Sekarang Y sama dengan min 1. Sebetulnya sumbu X juga dia garis Y sama dengan 0 gitu. Cuman biasa disebut sebagai sumbu X saja ya. Ini diputar pada garis Y sama dengan min 1. Hati-hati jangan karena di sini ada tanda min sehingga nanti kalian mengurangi ini gitu ya, mengurangi jari-jarinya. Justru ini idenya bukan dikurangi tapi ditambahkan. Karena jari-jarinya jadi dari sini ke sana, ini kan jadi polanya gitu kan, diputarnya jadi panjang, gitu kan? Oke, ini apalagi yang perlu? Udah ya. Maka delta V-nya apa? Jawab, delta V-nya adalah apa namanya? VR kuadrat. R-nya sekarang adalah X kuadrat plus 1. R kuadrat. Berarti ini dijalankan dulu nih. Ya. Jadi berapa? X pangkat 4 ditambah 2x kuadrat plus 1 delta x. Maka volumenya itu sendiri adalah 0 sampai 1 x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1 dx. Ini kamu integralkan. Berarti saya punya 1/5 x pangkat 5 ditambah dengan 2/3 x pangkat 3 plus x dievaluasi di 0, 1. Sudah. Kayak gitu aja. Berarti ini adalah V adalah 1/5 ditambah 2/3 ditambah 1. Berapa? Mau di